Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Rabu 29 Desember 2021 dengan episode Tepian. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari FHFA House Price Index month on month yang naik dari sebelumnya 0,9% menjadi 1,1%. Kemudian ada dari Japan Job to Applicant Ratio yang tidak berubah di 1,15. Kemudian ada dari Japan Jobless Rate yang naik dari sebelumnya 2,7% menjadi 2,8%. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Papros Tbk atau PEHA yang berhasil membukukan penjualan bersih sebesar 767,17 miliar rupiah di 9 bulan pertama 2021. Angka ini meningkat sekitar 9,5% year on year dari IQ+. Kemudian ada dari PT Arga Karya Prima Industri Tbk atau AKPI yang memperkirakan total penjualan di sepanjang tahun 2021 mencapai 2,6 triliun rupiah, naik 8,3% year on year dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT E-Hardware Indonesia Tbk atau ACES yang membukukan Same Store Sales Growth atau SSSG minus 6,7% year on year pada bulan November 2021 dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, IHSG menguat 22 poin atau 0,35% menjadi 6.598. Sektor energi, industrial, teknologi, finance, consumer non-cyclicals, transportation bergerak positif dan mendominasi kenaikan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan pembelian bersih sebesar 402 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Cina. Ada apa denganmu? Baru beberapa hari yang lalu kita mulai membahas mengenai perekonomian Cina. Kali ini ada cerita lanjutan dari Cina yang dimana memang kita harus mengakui bahwa perlambatan mulai terlihat dan menunjukkan konsistensi. Oleh sebab itu pemerintah Cina akan mulai menambahkan stimulus untuk menstabilkan pertumbuhan pada tahun depan, tidak hanya datang dari pemerintah Cina, Bank Sentral Cina, namun juga datang dari Kementerian Cina yang menjanjikan langkah-langkah yang lebih proaktif untuk menahan perlambatan perekonomian yang didorong oleh memburuknya pasar properti, konsumsi yang terus melemah ditambah dengan kenaikan angka COVID-19. Bank Sentral Cina pun seperti yang sudah kita bahas kemarin sudah berjanji untuk secara proaktif untuk memperkenalkan kebijakan moneter yang kondusif bagi terciptanya stabilitas ekonomi. Bank Sentral Cina akan menggunakan berbagai alat kebijakan moneter untuk menjaga likuiditas yang wajar dan cukup untuk memastikan pertumbuhan kredit tetap stabil. Bank Sentral Cina semalam mengeluarkan pernyataan dalam konferensi perencanaan perbankan untuk tahun 2022. Di saat itu pula Kementerian Keuangan Cina mengatakan bahwa pemerintah akan secara proaktif meluncurkan kebijakan fiskal untuk menstabilkan pertumbuhan dengan mendorong pemotongan pajak dan biaya yang lebih besar pada tahun 2022 mendatang. Perekonomian Cina itu sudah menunjukkan tanda-tanda perlambatan dalam beberapa bulan terakhir di mana properti memimpin pelemahan tersebut. Apalagi sektor properti juga timbul masalah utang yang dimana membuat sektor ini menjadi penuh dengan masalah. Konsumsi yang lemah juga menjadi salah satu faktor melemahnya sektor properti. Belum selesai mengenai konsumsi yang melemah, Omikron kembali hadir dengan membuat perilaku masyarakat semakin enggan untuk melakukan konsumsi, bahkan lebih kepada menunda konsumsi. Bulan lalu, penjualan properti residensial dan area perumahan baru oleh pengembang turun sekitar 20% dari tahun sebelumnya sehingga mendorong penurunan laju investasi secara keseluruhan. Pertumbuhan penjualan retail juga terus mengalami perlambatan meskipun output industri mengalami kenaikan hingga 3,8%. Di tengah situasi dan kondisi yang tengah dalam keadaan melambat seperti ini, apakah cukup Bank Sentral Cina hanya memangkas tingkat suku bunga kredit turun 5 bps? Memang benar sih likuiditas bertambah hingga 1,2 triliun yuan atau 188 miliar dolar. Namun apabila tidak dilakukan distribusi kepada usaha kecil maka hal tersebut akan percuma. Karena sektor kredit terus mengalami pelemahan, bahkan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir baru mengalami peningkatan kemarin pada bulan November. Bank Sentral Cina sejauh ini telah mengambil pendekatan yang terkendali terhadap stimulus moneter, namun ekspektasi pertumbuhan mungkin akan terlihat lebih banyak pada tahun depan apalagi setelah adanya dorongan proaktif, sektor properti dan konsumsi juga masih belum pulih. Bank Sentral Cina juga akan fokus untuk membuat pelayanan keuangan lebih baik lagi, khususnya terhadap sektor real.
Gubernur Bank Sentral Cina mengatakan akan menjaga pertumbuhan kredit untuk tetap stabil sehingga jumlah uang beredar dan total pembiayaan sosial akan mengalami peningkatan dengan kecepatan yang sama dengan tingkat pertumbuhan ekonomi nominal, yang dimana akan mengoptimalkan struktur pinjaman dengan lebih banyak lagi pinjaman akan berbasis terhadap perusahaan kecil dan green teknologi dengan terus menurunkan cost of fund. China juga sudah memberikan izin kepada pemerintah daerah untuk menjual obligasi khusus senilai 1,46 triliun yuan dari kuota 2022 untuk mempercepat pengeluaran pada awal tahun depan. Pemerintah pusat juga meminta kepada pemerintah daerah untuk menggunakan uang yang diperoleh dari penjualan obligasi tersebut untuk mempersiapkan berbagai proyek. Kementerian Perdagangan Cina juga mengatakan bahwa akan melakukan segalanya untuk menstabilkan momentum pemulihan konsumsi, menstabilkan perdagangan luar negeri dan investasi asing. Kementerian Perdagangan akan segera memperkenalkan kebijakan dan langkah-langkah baru untuk memenuhi persyaratan terkait dengan penyesuaian lintas dan kontrasiklus. Tapi kenaikan bahan baku dan biaya tenaga kerja akan memberikan kesulitan bagi Cina untuk menjaga pertumbuhan perdagangan luar negerinya menjadi stabil. Tentu harapannya adalah bahwa ekspektasi pasar terhadap perusahaan properti dapat secara bertahap mengalami pemulihan, apalagi beberapa perubahan dan penyesuaian akan membuat sektor properti dapat bangkit dengan lebih sehat. Bank Sentral Cina juga akan mengikuti prinsip-prinsip yang berorientasi terhadap pasar dan hukum untuk dapat menangani risiko dalam perekonomian pasar. Bank Sentral Cina juga kemungkinan akan memberikan kebijakan moneter baru pada tahun depan untuk mencapai tujuan bebas karbon yang menjadi tujuan utama Cina. Yuk kita nantikan langkah-langkah dari Cina selanjutnya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Mantap. Hilirisasi menjadi kunci pada pertumbuhan berkelanjutan dari sektor komoditas di tengah banyaknya permintaan pasca pelonggaran aktivitas. Berdasarkan arah dari pemerintah, perekonomian Indonesia ke depan akan berfokus pada hilirisasi komoditas, digitalisasi ekonomi, dan ekonomi hijau. Semua upaya tersebut akan membutuhkan investasi dan pembiayaan yang sangat besar. Sebagai contoh, ekspor bauksit harus dihentikan mulai 2022, timah batangan pada 2024, dan tembaga pada 2023. Di bidang ekonomi hijau pada 2031, semua PLTU berbahan bakar batu bara harus dihentikan dan berganti dengan energi baru terbarukan atau EBT. Diperlukan pula pabrik pengubah batu bara menjadi dimethyl ether atau DME sebagai pengganti liquefied petroleum gas atau LPG yang sekaligus akan menghemat belanja negara hingga 20 triliun rupiah karena LPG yang sebagian masih diimpor harganya jauh lebih tinggi daripada harga DME. Fokus hilirisasi saat ini adalah pada industri berbasis bahan tambang dan ferronikel, migas dan batu bara serta sawit. Kementerian Investasi menetapkan target investasi pada 2022 sekitar 1.200 triliun rupiah. Target ini dibutuhkan sebagai salah satu pendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,4% hingga 6%. 5 kebijakan akan menjadi fokus. Pertama, promosi untuk meyakinkan investor bahwa Indonesia ramah terhadap investasi. Kedua, menindaklanjuti upaya promosi investasi dengan membantu investor mengurus layanan perizinan. Ketiga, membantu financial closing bila investor membutuhkan bantuan. Keempat, layanan end-to-end kepada investor hingga investasi terlaksana. Kelima, membantu pendampingan sampai tahap produksi. Dengan target investasi 1.200 triliun rupiah apabila diasumsikan porsi pinjaman bank dan non-bank adalah 65%, maka peluang pembiayaan bagi bank dan non-bank pada 2022 diperkirakan 780 triliun rupiah. Belum lagi memperhitungkan bila dalam investasi tersebut terdapat perusahaan asing yang membawa modal dari negaranya 100%. Alhasil peluang bank dan non-bank untuk memberikan pinjaman modal kerja akan lebih besar lagi. Bank dan non-bank akan lebih mudah membidik pembiayaan investasi apabila target pemerintah tersebut diselaraskan dengan rencana hilirisasi komoditas seperti diuraikan di atas. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 6.554 hingga 6.615. Namun melihat situasi dan kondisi yang ada saat ini, tekanan koreksi akan cukup besar, jadi hati-hati karena ini merupakan level resistensi yang penting. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ITMG, kemudian yang kedua ada dari UNTR, dan yang ketiga ada dari ASA. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari AGRS atau PT Bank IBK Indonesia Tbk yang mendapatkan suntikan modal senilai 1 triliun rupiah dari Industrial Bank of Korea. Penambahan modal tersebut seiring dengan komitmen dari IBK untuk meningkatkan kinerja baik dari sisi operasional, keuangan maupun kelangsungan usaha. Berdasarkan informasi, AGRS akan melakukan right issue yang nantinya membutuhkan persetujuan dari RUPSLB
pada 19 Januari 2022 sehingga aksi korporasi tersebut diproyeksikan akan terjadi pada semester 1 2022. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 150 dan tingkat probabilitas sebesar 62%. Kemudian yang kedua ada dari MTEL atau PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk atau Mitratel dan Alita melakukan kerjasama pembangunan dan penyewaan 6.000 km jaringan serat optik secara nasional. Berdasarkan informasi dari manajemen, perjanjian kerjasama itu merupakan satu bentuk kolaborasi dalam mewujudkan sinergi untuk meningkatkan penetrasi fiberisasi di Indonesia. Layanan serat optik dinilai akan mendukung dan meningkatkan kualitas serta kuantitas implementasi internet baik mobile broadband melalui BTS 4G dan 5G maupun fixed broadband FTTX, sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 830 dan tingkat probabilitas sebesar 69%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.